Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur untuk kelas 11 pada jurusan Teknik Permesinan SMK. Materi kita kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan fungsi perintah pada AutoCAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi pada bagian yang pertama. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama, kita buka dahulu program AutoCAD, kemudian kita buka file etiket yang minggu kemarin sudah kita kerjakan. Kalian bisa open file, atau biasanya kalau file itu pernah kita kerjakan, dia akan terdapat di sini di recent dokumen, artinya dokumen yang terakhir kita kerjakan. Kita klik saja. Oke, untuk file etiket sudah terbuka. Nanti kita akan mengerjakan objek-objek gambar di masing-masing etiket ini. Nah, sebagai job yang pertama ini, nanti kita coba mengerjakan objek gambar seperti ini. Kita lihat. Nah, nanti kita akan coba mengerjakan job seperti ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nanti kita langsung aja kita aplikasikan di program AutoCAD. Nah, pertama kita amati dahulu objek gambar yang akan kita kerjakan pada job sheet ini. Di sini ada segi 4, kemudian ada lingkaran-lingkaran. Nah, kita bisa membuat segi 4 ini dengan menggunakan perintah line ke arah sini, kemudian perintah lagi ke arah sini, kemudian perintah lagi ke arah sini, dan kembali lagi ke sini. Atau yang lebih cepat, kita bisa membuatnya dengan perintah rektang, yaitu membuat segi 4 secara cepat seperti saat kita membuat garis tepi kemarin. Berikutnya nanti kita bisa membuat lingkaran. Nah, kalau kita akan membuat lingkaran, berarti kita harus menentukan titik pusat. Kalau untuk menentukan titik pusat yang dari kotak ini, berarti kita harus offset gitu ya. Nah, daripada lama membuat offset, sebaiknya kita sebelum membuat lingkaran, kita membuat radius dahulu atau membuat fillet dahulu di sini keempat-empatnya. Nah, kalau sudah terbuat, nanti otomatis titik pusatnya akan muncul. Nanti akan ada bantuan snap untuk memunculkan di sini untuk titik pusatnya, sehingga nanti dengan mudah kita akan bisa membuat lingkaran. Setelah satu lingkaran ini terbentuk, nanti kita bisa membuat lagi yang di sebelah sini, membuat lagi yang di sebelah sini, begitu juga yang di sebelah sini. Untuk mempercepat lagi, kita bisa menggandakan. Kita bisa menggandakan apabila di sini sudah jadi, nanti lingkarannya kita gandakan ke sini, dan ke sini. Atau dengan cara lain lagi yang nanti mungkin akan kita contohkan, kita membuat lingkaran dengan banyaknya secara baris dan banyaknya secara kolom, nanti yaitu dengan cara rectangular array. Setelah itu nanti kita tinggal membuat lingkaran dan membuat ukurannya. Nah, daripada berpanjang lebar, mending kita langsung praktekkan saja ya. Nah, di sini kita amati dahulu untuk ukurannya. Kita perhatikan ukurannya di sini untuk nanti kita membuat segi 4, yaitu ukurannya adalah 115 kali 96. Oke, kita langsung menuju ke programnya. Kita klik di program, kemudian nanti kita akan mengerjakan di salah satu lembar ini. Misalkan kita buat di sini, ini kita perbesar. Oke. Kemudian kita membuat di sini, yaitu dengan perintah ini rectangle. Kita klik aja, klik, kemudian kita diminta menentukan titik pusatnya. Nah, misalkan titik awalnya nanti kita akan mulai di sini. Kita klik aja, klik. Nah, di sini akan meminta untuk menentukan titik koordinat tujuan, yaitu untuk X-nya 115, untuk Y-nya adalah 96. Kalau dibuat seperti ini, berarti metode yang harus kita pakai adalah metode pembuatan garis relatif 2 dimensi. Metode relatif 2 dimensi seperti yang kalian pelajari dahulu, kita harus memulai dengan add ya, add atau shift angka 2 ini. Kemudian kita di sini memasukkan angka koordinat X, kemudian koordinat Y. Koordinat X tadi adalah 115, Y-nya adalah 96. Kemudian kita enter. Oke. Nah, sudah jadi. Setelah jadi, kita cek gambar lagi. Nah, di sini kita nanti akan membuat radius atau fillet. Fillet di sini ukurannya adalah R19. Nah, kita coba. Di sini untuk membuat fillet ada di sini, di modifikasi, modify fillet. Kita klik. Nah, fillet select first object. Kita diminta untuk memilih objeknya. Nah, kalau radiusnya sebelumnya belum pernah dibuat, kita harus milih. Nah, dengan apa? Dengan tipe polyline, radius, trim, atau multiply. Nah, kita milih radius. Klik radius, kemudian kita diminta memasukkan filletnya. Fillet radius yang diminta adalah 19, kita masukkan angka 19.
Kalau sudah, kita enter. Oke. Nah, kemudian kita langsung bisa membuat radius. Misalkan radiusnya di sini, kita klik sebelah sini, kemudian kita klik sebelah sini. Oke. Kemudian kalau kita akan membuat radius di sini, nah kita perintah lagi, yaitu fillet. Klik. Nah, kita tidak usah masukkan radius lagi, karena radius yang akan kita masukkan di sini nanti adalah radius yang terakhir kita masukkan, yaitu 19 tadi. Nah, di sini kita tinggal langsung klik. Nah, di sini sudah selesai. Nah, kita harus memilih perintah fillet lagi, klik. Nah, kita memasukkannya nanti bisa sendiri-sendiri di sini tiap sudut, atau mungkin langsung dengan satu kali perintah semua fillet yang akan kita inginkan bisa terbuat, yaitu kita dengan perintah multiply. Nah, radiusnya tadi sudah dibuat 19, yaitu kita memakai radius yang terakhir. Kalau kita klik multiply, nah nanti kita langsung bisa membuat di sini. Klik. Nah, ini perintahnya masih aktif. Nah, kita bisa langsung membuat lagi. Klik. Nah, oke. Kemudian kalau sudah selesai, kita tidak bisa berhenti otomatis, berarti kita akhiri dengan enter atau spasi. Oke, kita klik enter. Nah, selesai. Sudah terbuat, yaitu kotak dengan radiusnya R19. Langkah berikutnya kita akan membuat lingkaran-lingkaran di sini. Nah, kita cek lagi untuk job sheet-nya. Oke, kita diminta membuat lingkaran ini ada dua di sini, yaitu diameter 19 dan diameter 29. Mari kita buat. Klik di program. Nah, pada saat kita membuat lingkaran, kita klik circle. Nah, di sini kita nggak perlu tahu titik pusatnya karena tadi kita sudah membuat fillet. Nah, saya perbesar di sini. Nah, otomatis kalau kita lewat, nah muncul ini, muncul. Kalau layarnya kita gerakkan, hilang lagi. Nah, muncul untuk bantuan titik pusatnya. Nah, misalkan kita ingin membuat titik pusatnya lingkaran, yaitu di sini. Nah, otomatis di sini nanti sudah muncul lingkaran hijau ini, artinya ini adalah snap center. Snap adalah untuk bantuan pendekatan terhadap objek benda. Nanti kita pelajari sambil jalan ya, yaitu kalau mencari titik pusat nanti otomatis muncul lingkaran ini, lingkaran hijau. Nanti kalau di tepi nanti akan muncul endpoint. Kalau di mencari titik tengah di sini dengan midpoint dan sebagainya. Oke, kalau sudah ketemu senternya di sini, kita klik aja, klik. Nah, sekarang kita ditanya berapa radiusnya. Nah, kita masukkan radius. Karena tadi yang diketahui adalah diameter, yaitu diameter 19 ya. Kita lihat lagi, diameter 19. Nah, di sini kita memilih secara diameter. Atau kalau radius berarti harus kita bagi, 19 dibagi 2. Nah, kalau kita nggak ingin membagi, kita ingin langsung memasukkan cara radius, berarti diameter ini kita klik. Ya, klik diameter. Nah, kita memasukkannya sekarang diameter, yaitu memasukkan angka 19. Enter. Oke. Berikutnya kita buat lagi. Kita klik circle lagi, titik pusatnya sudah ada, kita klik lagi. Nah, sama kayak tadi. Kita diminta masukkan radius. Kalau kita ingin masukkan diameter, berarti kita klik diameter atau kita ketik D gitu ya. Baru enter. Kemudian kita baru memasukkan berapa diameternya, yaitu tadi diameternya 29. Enter. Nah, di sini untuk lingkarannya sudah jadi. Nah, kalau semisal kalian ingin membuat lagi di sini, caranya seperti ini tadi. Nah, titik pusatnya nanti juga sudah pasti akan muncul pada saat kita membuat perintah circle. Tetapi kalau kalian ingin dengan menggandakan biar lebih cepat, dengan cara ini, copy ya. Kita klik copy, kemudian copy select objek, yaitu yang akan kita copy objeknya adalah ini dan ini. Kalau sudah selesai, artinya sudah selesai objek yang akan di copy, kita spasi atau enter. Artinya objek yang akan kita copy hanya itu saja. Nah, setelah itu kita diminta menentukan base point atau titik pusat. Nah, titik pusatnya pengkopian di mana? Yaitu otomatis ada di tengah sini. Nah, artinya nanti kita untuk menempatkannya juga berdasarkan titik tengah. Kita klik di sini. Nah, mau dibawa kemana? Yaitu mau dibawa ke sini. Kalau kita geser, nah, titik pusatnya muncul. Oke, gini kita geser, titik pusatnya muncul. Oke, kita geser, titik pusatnya muncul. Nah, ini sudah jadi. Nah, tetapi kalau kita sekarang ingin mempelajari bagaimana menggunakan perintah rectangular array, nanti kita akan coba membuat ini secara otomatis dengan rectangular array. Kalau cuma 4 aja dengan menggandakan bisa cepat, tapi kalau lingkarannya jumlahnya 1000 kan ya capek satu persatu. Oke, sekarang kita coba menggunakan perintah rectangular array. Nah, sebelumnya ini kita hapus dahulu. Nah, kita hapus dahulu. Ini juga kita hapus.
kita hapus, kemudian klik delete. Oke, sekarang kita coba dengan perintah rectangular array. Nah, perintah rectangular array kita dengan mengklik ini. Nah, rectangular array nanti tujuannya untuk membuat ini, misalkan ini contohnya objeknya lingkaran, nanti lingkarannya akan menjadi secara tegak lurus ke sini dan ke sini, atau ke bawah atau ke sana. Nanti tinggal kita koordinat yang dimasukkan. Kemudian nanti bisa juga kita membuat polar array, jadi nanti berbentuk lingkaran, atau path array artinya nanti bentuknya objek yang akan di-copy sesuai dengan path atau sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Nah, nanti sambil jalan nanti kita akan memberi contoh satu persatu. Oke, sekarang contohnya kita akan menggunakan rectangular array, kita klik rectangular. Oke, kemudian kita sama disuruh memilih objeknya. Objeknya adalah ini dan ini. Selesai, kemudian kita spasi atau enter. Oke, nah langsung muncul seperti ini. Nah, karena yang kita butuhkan cuma 2 ke arah horizontal dan 2 ke arah vertikal, lah di sini. Nah, di sini kolomnya berapa? Kolomnya adalah 2, kita ganti angka 2. Oke, row atau baris juga 2. Nah, ini kita klik, kita ganti menjadi 2. Oke, nah kemudian kita diminta untuk menentukan jaraknya ya. Jaraknya berapa? Oke, kita cek dahulu jaraknya. Nah, jaraknya adalah yang di sini adalah 77 untuk horizontal, 58 untuk yang vertikal. Oke, kita kembali. Nah, di sini untuk kolomnya berarti tadi adalah 77 ya. 77. Kemudian untuk yang vertikal row berarti baris ini berarti 58. Oke, kita klik di tempat yang lain. Oke, nah ini langsung jadi sesuai dengan jaraknya yang diinginkan. Kalau sudah, kita close array. Oke, berikutnya kita akan membuat lingkaran yang di tengah sini. Nah, membuat lingkaran di tengah sini kita nggak punya pedoman untuk titik pusatnya. Nah, untuk membuat pedoman di sini kita akan minta bantuan, yaitu membuat garis sumbunya. Untuk membuat garis sumbu, kita klik line. Kita klik line, kemudian kita cari titik tengahnya di sini. Nah, karena titik tengahnya di sini tidak muncul, kita minta bantuan snap ya. Kita minta bantuan snap dengan cara kita tekan tombol shift di keyboard, kemudian kita klik kanan pada mouse. Nah, di sini akan muncul snap atau pendekatan, titik-titik pendekatan pembuatan garis. Di sini misalkan endpoint berarti mencari pendekatannya di titik ujung atau di ujung garis. Kemudian midpoint mencari tengahnya garis, intersection mencari persimpangannya, di sini juga hampir sama dan sesama. Center ini tadi mencari titik pusat. Kemudian geometric center ini menu baru di AutoCAD yang baru. Saya belum pernah nyoba ya. Nanti kita pelajari lagi. Kuadran mencari 4 titik pada lingkaran. Tangen mencari pendekatan, yaitu misalkan lingkaran dihubungkan dengan garis. Kemudian perpendicular mencari ketegaklurusan, misalkan kita mau nyari tegak lurusnya garis terhadap garis tertentu. Kemudian mencari paralel, mencari garis yang sejajar. Node ini nanti mencari node, nanti akan kita praktekkan. Di sini node itu adalah titik-titik poin yang di garis ini nggak kelihatan, nanti tujuannya untuk membagi garis biasanya. Kemudian insert, di sini mencari titik pendekatan terhadap blok atau sesuatu nanti yang dimasukkan di AutoCAD. Nearest mencari garis yang terdekat. Nah, di sini ada yang otomatis muncul. Yang otomatis muncul itu ada di OSnap setting ini. OSnap setting kalau kita klik ya. Kalau kita klik di sini yang otomatis muncul tanpa kita harus klik kanan seperti tadi, yaitu endpoint, center, intersection, sama extension. Nah, seperti tadi kan waktu kita nyari center kan tadi otomatis langsung muncul lingkaran hijau ya. Nah, karena sudah otomatis muncul. Nah, kalau kalian ingin memunculkan semua tinggal centang aja. Cuma kalau dicentang semuanya nanti kadang kita bingung, baru bergerak aja udah ada titik-titik hijau-hijau seperti itu. Jadi mending ini dibiarkan seperti ini, yang utama-utama saja yang dimunculkan. Nanti yang misalkan tidak terlalu sering dipakai, nanti kita cukup shift klik kanan ya. Oke, ini kita oke dahulu. Nah, saya ulangi lagi, shift klik kanan, kemudian karena kita nanti mencari titik tengahnya ini, titik tengahnya garis ini, berarti kita minta bantuan midpoint, kita klik. Nah, nanti di sini langsung muncul. Nah, langsung muncul. Nah, tujuannya memang tadi memunculkan ini. Nah, kemudian kalau udah muncul kita klik. Nah, ini otomatis sudah tepat ini. Sudah tepat. Nanti sampai sini. Nah, ini langsung persimpangan atau intersection. Ini kita teruskan aja, klik di sini ya. Kemudian kita enter. Coba kalau kita misalkan tanpa minta bantuan midpoint ya. Kita klik garis, misalkan saya buat di sini. Nah, di sini itu tidak akan muncul
Nah, misalkan muncul kotak hijau di sini, berarti nanti kalau kita klik, nanti otomatis garisnya akan nempel di situ. Klik, nah otomatis kan nempel. Oke, kita hapus ya. Saya escape. Nah, saya coba lagi klik. Seandainya ini saya perbesar, saya seandainya seolah-olah merasa ini sudah pas. Nah ini muncul lagi sana ya. Saya ulangi lagi. Oke, snapnya saya nonaktifkan sementara. Ini adalah untuk menaktifkan auto snapnya. Nah, ini coba saya nonaktifkan biar nggak muncul. Nah, misalkan di sini saya merasa ini sudah pas, klik ya. Oke, misalkan sampai sini. Nah, waktu kita perbesar, kita cek apakah sudah nempel benar. Nah, ternyata belum nempel. Nah, itu tujuannya snap yang akan kita pakai. Oke, kita klik, kita hapus ya. Nah, di sini snapnya kita aktifkan lagi biar nanti muncul. Oke, kemudian line. Di sini kita butuh titik tengahnya, shift klik kanan, kemudian midpoint. Walaupun benda ini kecil pun dia akan tetap muncul. Nah, ini kita perbesar. Nah, muncul di sini, kemudian di sini pasti lurus. Di sini yang kita aktifkan adalah untuk yang ini, untuk polar trackingnya. Jadi nanti biar bisa muncul. Oh, ini pasti sudah lurus. Kalau ini tidak kita aktifkan, saya nggak tahu ini sudah lurus apa belum. Makanya polar trackingnya ini kita aktifkan. Oke, nah. Oke, saya klik di sini, enter. Nah, kemudian di sini boleh kita perpanjang. Caranya memperpanjang sebenarnya dengan lewat ini, yaitu dengan lewat menu ini. Oke, kita cari dahulu, yaitu menu memperpanjang garis. Nah, lengthen. Tetapi karena kita hanya butuh memperpanjang secara acak, ini cukup kita klik aja, klik sampai warnanya merah ini, kemudian kita geser ke sini, klik. Nah, gitu aja. Kecuali kalau perpanjangannya nanti kita butuh angka yang pasti, berarti nanti kita makainya perintah yang tadi, yaitu lengthen untuk memperpanjang garis. Oke, nah di sini juga sama, saya klik, kemudian klik sampai titik merahnya muncul, kemudian kita tarik, klik. Oke, kalau sudah kita escape ya, biar yang terseleksi ini hilang, escape. Nah, oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal membuat lingkaran. Kita cek lagi untuk gambar kerjanya. Oke, kita diminta membuat lingkaran diameternya 45. Nah, kita kembali ke aplikasi, kita klik circle. Di sini titik pusatnya otomatis muncul. Klik, kemudian diameter, kita klik diameter, kemudian kita masukkan 45. Enter. Nah, sampai di sini pembuatan benda kerja atau pembuatan objek gambar sudah selesai. Nanti akan kita perindah dengan ketebalan garis dan membuat ukuran. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan tebal tipisnya garis, yaitu dengan menu di properties ini. Untuk kedepannya nanti kita akan coba memakai layer. Kali ini kita coba dulu membuat secara satu persatu ya, yaitu kita klik dulu garisnya. Misalkan garisnya ini yang tebal, kemudian lingkaran-lingkaran ini ya, lingkaran ini ya tebal. Nah, kemudian kita di sini ada menu line weight atau ketebalan. By layer, yaitu ini adalah layer yang ada di sini. Nanti minggu depan kita jelaskan masalah layer. Kita klik di sini, kemudian biasanya kalau garis tepi itu berapa? Oh ya, benar, yaitu 0,5. Kita pilih yaitu 0,5, kita klik. Nah, kalau kita klik di sini otomatis, kita escape dulu ya, otomatis nanti akan tebal. Kemudian tebal ini langsung kelihatan di layar manakala kalian sudah mengaktifkan line weight-nya, yaitu ada di bawah sini line weight. Kalau ini tidak aktif, artinya ini untuk pembuatan benda kerja model gitu biasanya nggak aktif ya. Ini nggak aktif di sini. Nah, di sini tetap tipis, nggak kelihatan. Padahal sudah kita ganti. Kalau kita klik di sini, nah ini kan sudah ganti 0,5 ya. Saya escape. Nah, nanti kalau di aplikasi kalian line weight-nya di sini nggak muncul, silahkan dicari, yaitu di sini. Nah, di sini. Oke, di sini kalian cari yaitu line weight. Nah, di sini centangnya kalau belum ada, artinya berarti belum muncul. Nah, centangnya dimunculkan ya. Seandainya ini saya klik lagi, berarti kan nggak aktif. Di sini nggak ada ini. Nah, biar aktif saya klik line weight-nya. Oke, nah muncul di sini. Nah, kemudian kita klik untuk mengaktifkan. Nah, di sini kalau aktif berarti tandanya warnanya beda ya dengan yang tidak aktif. Nah, ini muncul. Nah, kemudian yang di sini juga sama tadi. Oke, menu home ini 0,5. Nah, maaf kadang untuk grafisnya kadang tidak muncul warnanya ya. Tapi kalau kita cek di sini sudah 0,5 seperti tadi. Nah, kemudian sama, kalau garis yang di sini adalah garis
biasa ya, garis biasa continuous ya. Kalau untuk garis sumbu kan garisnya beda ya. Nah, kita cek dulu nanti di propertinya, di sini juga ada nih. Nah, kita klik layar. Nah, di sini sudah muncul ini. Nah, di sini ada by layer, by block, continuous. Nah, kalau kalian ingin memunculkan tipe garis yang lain, di sini ada order. Order kita klik ya. Nah, di sini yang muncul otomatis baru ini. Nah, kalau memunculkan bagaimana? Nah, kita klik load ya. Kita klik load. Nah, di sini ada tipe-tipe garis. Misalnya kita ingin garis pusatnya ini adalah tipe dash dot atau garis titik gitu ya. Kita cari dash dot ya. Nah, di sini ada dash dot, kita klik ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini muncul ISO dash dot. Kemudian kita oke lagi. Nah, kalau sudah nanti di sini akan muncul. Nah, ini ISO dash dot tadi kita munculkan. Nah, kemudian kita klik garisnya ini dan ini. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik ini. Nah, otomatis nanti garisnya sudah berubah menjadi ini. Nah, kemudian kalau misalkan garis pusat ini kalian ingin memberi warna yang lain, cukup di sini kita klik. Kemudian misalkan saya ingin pilih warna biru katakanlah. Kita klik biru. Oke, sudah menjadi warnanya biru. Oke, kita escape. Berikutnya kita akan membuat titik pusat ya. Caranya bagaimana? Berarti caranya sama, kita membuat line di sini ya, misalkan line di sini ini. Nah, saya tarik di sini, saya buat sampai sini misalkan. Kemudian saya klik di sini sampai di sini, klik, kemudian sampai di sini. Oke. Kemudian tipe garisnya adalah sama seperti ini. Nah, biar membuat seperti ini persis, berarti kita pakai ini aja, Matte Properties. Jadi menyamakan propertiesnya. Ya, Matte Properties kita klik, kemudian garis yang ingin kita copy di sini, kita Matte Propertiesnya klik, kemudian kita tempelkan di sini dan di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk tempat yang lain kita bisa tinggal copy aja. Kalau ini sudah kita buat dari awal di sini, nanti sebenarnya bisa kita buat bareng dengan rectangular tadi ya. Nah, untuk beberapa versi AutoCAD yang terbaru muncul yaitu menu membuat garis pusat ini secara otomatis, yaitu kita klik annotate, kemudian di sini ada center mark ya. Kita klik center mark, langsung aja saya klik di sini, ini langsung muncul ini. Ya, muncul langsung. Oke, kita enter. Nah, kemudian untuk menyamakan propertiesnya seperti tadi, Matte Properties, saya klik di sini, kemudian taruh di sini. Nah, ini langsung jadi ini. Oke, seperti itu ya. Gambar sudah selesai, sekarang kita coba memasukkan ukuran. Nah, kita cek. Nah, nanti kita memberi ukuran untuk diameter ini di sini. Oke, kemudian membuat ukuran yang di sini ya. Oke, kita coba. Nah, untuk membuat ukuran di sini ada namanya annotation ya, annotation. Kemudian kalau kita akan membuat ukuran untuk yang linear, kita klik di sini, linear ini, klik. Kemudian kita membuat ukuran, misalkan tadi, nah di sini endpointnya dan di sini. Oke, tarik ke sini. Nah, kemudian untuk yang di sini sama, klik lagi di sini, atau kalau kita tekan spasi akan muncul perintah sebelumnya secara otomatis. Ya, saya tekan spasi. Oke, otomatis langsung muncul perintah dim linear atau membuat ukuran linear. Kita klik di sini dan di sini. Oke. Nah, oke. Kemudian kita spasi lagi, akan membuat ukuran di sini sama di sini. Oke. Nah, oke. Yang di sini juga sama, spasi, kita membuat ukuran di sini sampai di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan membuat ukuran untuk yang radius ya. Berarti di sini ada panah kecil, kita klik, kita akan mencari ukuran radius, yaitu di sini. Radius tadi di sini kita klik. Nah, oke, radiusnya 19. Kemudian kita membuat ukuran untuk yang diameter, berarti kita klik di sini, kita cari yang diameter. Oke, misalkan di sini tadi diameternya adalah 45. Kita spasi untuk perintah sebelumnya, kita klik di sini tadi yaitu diameter 19. Kemudian spasi untuk perintah sebelumnya, klik di sini untuk diameter 29. Nah, sudah semua ya. Kalau sudah semua, kita bisa enter atau spasi untuk mengakhiri. Kemudian misalkan kita ingin memperbaiki gambar, kita tinggal menggeser-geser aja. Misalkan ukuran 96 ini terlalu mepet dengan 58. Seperti kita tahu untuk jaraknya yaitu misalkan dari tepi gambar 10, berikutnya adalah 8 atau mungkin 6, tergantung standar yang akan kalian pakai. Oke, ini kita geser ke sini. Oke. Nah, kalau misalkan gambar ini dirasa kurang tengah, kita perhatikan kurang tengah, kita klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian kita geser. Ya, dengan move, misalkan pedomannya di sini, misalkan saya geser agak ke sini misalkan. Oke, nah di sini.
Nah, bagaimana agar warna ukuran ini bisa berubah? Ya sama, kita klik aja salah satu, misalkan salah satu kita klik, kemudian kita cari warna yang kita inginkan. Oke, misalkan saya ingin warnanya adalah ini, oranye, kita klik. Nah, saya escape. Nah, ini sudah oranye. Yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama. Cara cepatnya boleh kita klik semuanya ukuran. Oke, kita klik ukuran. Oke, klik, 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 kemudian kita klik di sini, diganti warnanya yaitu oranye. Oke, ini untuk ukuran dan gambar sudah selesai. Terakhir, untuk melengkapi gambar, kita akan ganti untuk ini job 1. Job 1 ini kita ganti ya namanya, misalkan seperti contoh di sini namanya adalah job AutoCAD 2D ya. Oke, kita ganti, double klik. Oke, kemudian kita blok seluruhnya, kita ganti menjadi job AutoCAD 2D gitu ya. Kemudian kalau sudah kita close. Nah, kalau dirasa ini kurang ke tengah, kita klik. Nah, kalau di sini kurang tengah, coba kita klik, double klik. Oke, kita blok atau tidak kita blok, kita cari yang ini ya, rata tengah ya. Oke, kita close. Kemudian kalau di sini ada yang perlu dirubah, misalkan tanggalnya, karena tanggal hari ini tanggal misalkan tanggal 25 misalkan. Nah, ini kita klik. Nah, kita ganti ya tanggal 25. Nah, 25. Oke, kemudian kita close. Kemudian guru, misalkan di sini saya beri nama, yang memeriksa adalah Bapak Ilu, untuk yang menyetujui Bapak Heri ya. Kita klik guru, double klik, di sini diganti. Oke, oke, kemudian guru 2 saya ganti Heri S. Oke, kemudian nomor gambar jangan lupa di sini adalah gambar yang pertama, diganti nomor 01 ya, 01 misalkan. Kelasnya, nah, misalkan kalian kelasnya saya urutkan dari yang pertama aja ya, misalkan kelas 11 TPM 1 misalkan ya. Kemudian absennya misalkan absen 19 misalkan. Kemudian tahunnya adalah 2001 misalkan. Oke, kita close. Nah, kemudian kalau skalanya masih tetap 1:1 berarti nggak perlu dirubah ya. Kemudian misalkan garis tepi ini nanti juga ada perubahan, misalkan kita beri ketebalan. Nah, nanti kita match properties saja ya biar cepat. Ini kita match properties dengan ini, klik. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, ini tebal semua misalkan. Oke, tebal. Kemudian yang di sini juga tebal. Kemudian tebal. Oke. Oke. Nah, kalau sudah sekarang job-job yang berikutnya nanti akan kita samakan dengan ini. Ya, mending ini yang kita sudah buat kemarin, ini kita hapus ya. Kita hapus, delete. Ini juga kita hapus, delete. Nah, misalkan di sini karena nanti biar tidak usah ngubah-ngubah lagi, ini kita copy karena sudah jadi untuk ketebalannya. Klik, kemudian kita copy. Copy, titik pusatnya di sini, saya geser ke sini. Nah, ini langsung lurus nih. Saya geser. Maaf, kita ulangi. Saya kembalikan ya. Nah, tadi salah klik ya, harusnya yang ini tadi kok move malah. Kita copy, klik di sini, klik di sini, oke, spasi atau enter, selesai. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, atau mungkin kalian dengan cara yaitu diblok dulu gambarnya. Gambarnya diblok dulu. Klik, udah, baru klik copy. Nah, nanti kalau sudah diblok dulu tinggal copy, nanti langsung diminta untuk mencari titik pusat untuk pemindahannya. Klik di sini, kemudian tarik di sini. Misalkan 3 ya langsung aja 3 misalkan. Oke, gitu ya. Oke. Nah, karena job-job nanti yang di sini beda, berarti yang job ini kita hapus. Nah, di blok, kemudian kalau sudah di delete. Nah, oke. Untuk gambar yang pertama sudah selesai. Pada materi kali ini kita membuat 2 contoh job ya, 2 contoh gambar kerja ya. Nah, kita cek lagi untuk jobnya, kita klik di sini. Ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Nah, gambar kedua objeknya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat seperti ini? Kita banyak langkah yang bisa kita pakai. Misalkan kita bikin garis sembunyinya dahulu, bisa baru lingkaran kemudian baru kotak, atau bikin kotak dahulu baru lingkaran. Itu juga bisa. Nah, sebagai contoh kita akan buat dahulu ini ya. Untuk yang kotak ini ukurannya 100 x 25. Oke, kita klik di program. Kita seperti biasa pakai ini rektang biar cepat.
Oke, kita fokuskan di gambar yang kedua ini. Oke, saya klik di sini. Oke, yaitu ukurannya at 100,25, enter. Oke, nah kalau dirasa kurang ke tengah kita klik aja, kemudian klik tahan tarik. Oke, misalkan di sini. Oke, berikutnya kita akan membuat seperti ini. Ukurannya adalah 50, di sini 15, kalau di sini juga 15 berarti 80. 80 kali 15 ya. Oke, kita coba buat lagi, klik. Nah, misalkan di sini at 80,15, enter. Oke. Nah, kemudian kita lihat gambar lagi. Di sini kita akan membuat garis miring ini ya. Garis miring ini untuk ukurannya adalah 15 kali 15. Berarti nanti kita akan membuat dengan line. Di sini metode yang bisa kita pakai adalah relatif 2 dimensi. Berarti kalau saya ingin ke sini sepanjang 15 dan 15, berarti ukurannya adalah at min 15, min 15, karena ke kiri dan ke bawah. Kita enter. Oke, kalau sudah kita potong. Kemudian berikutnya kita klik line lagi yang di pojok sini, klik, taruh ke sini ya. Berarti karena arahnya ke kanan berarti at 15, karena yang di sebelah sini turun min 15, enter. Oke, enter. Nah, kemudian di sini nanti kita akan memindahnya ke sini ya, memindah ke sini ya. Nah, di sini. Nah, nanti kita pindah ke sini. Oke, kita pindah, berarti ini kita blok dahulu. Oke. Kemudian kita klik move. Move, kita pindah berdasarkan titik tengah di sini. Shift klik kanan, midpoint. Klik di sini, saya pindah ke sini. Nah, kita boleh midpoint atau karena ini sudah lurus, kita langsung tempel di sini. Tapi ini belum tentu di tengah ya, karena ini lurusnya dengan sini. Berarti kita tetap minta bantuan memindah ke sini ke midpointnya dari kotak ini. Shift klik kanan, midpoint. Nah, ternyata tengahnya di sini. Berarti kita klik. Oke. Kalau sudah, kita hapus yang tidak kita perlukan. Nah, misalkan ini tadi masih kotak, masih jadi satu ya, kita klik. Jangan lupa dulu pernah kita sampaikan untuk memecahnya adalah kita memakai yaitu explode. Kita klik explode. Nah, ini sudah pecah ya, berarti ini boleh kita hapus manual, klik. Ini tidak kita pakai, yang garis ini juga sama, tidak kita pakai, kita delete. Nah, kemudian kita tinggal menghapus yang di sini, berarti kita cukup trim aja, trim, spasi, kemudian klik di sini. Nah, oke, untuk yang kotak bagian bawah sudah selesai. Oke, berikutnya kita lihat gambar kerja. Oke, nah kita akan membuat lingkaran ini. Yang paling mudah kita buat ini garis ini ya, sepanjang 35. Kemudian kita nyari garis tengahnya ini juga. Oke, berarti saya akan offset ini ke sini. Nah, karena ini masih jadi satu, kita pecah dahulu ya, kayak tadi. Kita klik explode, kita klik di sini. Oke, enter. Nah, ini udah pecah. Nah, karena kita ingin garis ini kita offset ke atas setinggi 35, maka kita pilih perintah offset. Oke, offset klik yaitu 35, masukkan, enter. Kemudian kita klik di sini, kita klik di sini. Oke, enter. Kemudian klik line, saya nyari garis tengah di sini, shift klik kanan, nyari midpoint. Midpoint di sini sampai di sini. Oke, enter. Nah, di sini udah ketemu titik pusat untuk membuat lingkaran. Nah, kita cek lingkarannya berapa. Lingkarannya di sini adalah diameter 70 atau R35, berarti sama ya dengan jarak tadi ya. Kemudian sama diameter 40. Oke. Berarti kita tinggal klik circle, klik di sini, langsung mepet di sini. Oke. Kemudian bikin lagi spasi untuk perintah sebelumnya yaitu membuat lingkaran, kita klik di sini, kemudian D. Masukkan 40. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan membuat garis dari tepi sini menuju lingkaran. Nah, klik line, saya klik di pojok sini. Nah, biar penempatannya pada lingkaran ini sesuai, berarti kita minta bantuan snap, yaitu shift klik kanan, snapnya adalah snap tangan. Oke, saya klik di sini, enter. Begitu juga yang di sini sama, line, klik di sini. Nah, di sini penempatannya shift klik kanan, kita milih tangan, berarti penempatan langsung ke lingkaran. Oke, langsung di sini, enter. Nah, ini kalau garisnya kurang panjang, boleh kita panjangkan lagi. Nah, oke, escape. Berikutnya kita tinggal memberi notasi-notasi yang dibutuhkan. Misalkan ini adalah tebal, kita blok aja seluruhnya. Kemudian kita layarnya diganti 0,50. Oke. Nah, kalau yang tengah ini ikut, berarti kita tinggal map property saja sama ini ya, karena kita tadi sudah membuatnya. Berarti kita tinggal klik map properties ya. Map properties ini misalkan garis ini.
saya tempelkan sini dan sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita membuat ukuran-ukurannya ya. Nah, untuk membuat ukurannya usahakan jangan posisi ketebalan tapi posisi biasa ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita membuat ukuran-ukurannya. Oke, di sini ukuran-ukuran. Oke. Nah, kita kembali. Kita membuat ukurannya. Oke, linear. Misalkan tadi di sini ada ukuran. Oke, ukuran 15 misalkan. Kemudian spasi untuk ukuran berikutnya. Oke. Oke. Oh, di bawah ya. Di bawah. Kita taruh di bawah. Yang ini kita taruh di sebelah sini. Oke, kemudian ukuran lagi yang di sini sampai di ukuran ini ya. Oke, kemudian spasi untuk ukuran berikutnya di sini sampai di sini. Oke, kemudian yang di sebelah sini spasi. Oke, diameter ya, diameter di sini diameter ya, ini dan ini. Oke, ukuran ini sampai di sini 35. Kita ganti ukuran diameter di sini 70, di sini 40. Nah, kemudian tinggal yang ini. Ini adalah perintah bahwa tadi kita agar garis ini sampai ke lingkaran ini dengan metode tangen ya. Berarti kita memakai perintah yaitu menggunakan ini leader ya, leader. Oke, saya klik di sini misalkan. Oke, kemudian saya klik di sini. Oke, di sini saya tulis tan gitu ya, sama. Close editor. Nah, kalau dirasa garis-garis ini butuh warna yang lain berarti tinggal sama, misalkan kita matte property saja. Oke, saya tinggal klik di sini, klik garis ini. Oke. Nah, oke, kalau udah selesai escape atau enter. Nah, karena ini adalah job yang pertama, ini job yang kedua. Di sini gambarnya kita rubah menjadi nomor 2 ya, nomor 2. Close. Kemudian di sini kita tambahi tulisan seperti di job, yaitu ada gambar 02, di sini ada gambar 01 gitu ya. Ya, kita copy aja misalkan besarnya ini. Oke, saya copy. Nah, misalkan 9 tempat aja. Taruh di sini, escape. Saya rubah gambar 01 ya. Oke, mungkin warnanya kita rubah biasa ya, by layer. Kemudian fontnya mungkin saya rubah biasa aja, misalkan Arial. Oke, close. Nah, udah jadi. Yang di sini tinggal di copy aja, copy. Oke, taruh di sini. Gambar 02. Oke, apabila sudah selesai, kalian boleh menyimpan dengan nama yang lain. Kalau yang awal kemarin namanya AutoCAD, ini boleh kalian save as ya, diberi nama lain. Klik di sini, kemudian di save as ya, save as. Misalkan kalian simpan di My Document misalkan ya, My Document. Nah, di sini, nah misalkan kalian beri nama CADD 2 dimensi job 1 2 gitu ya, kemudian kita simpan. Oke, di sini nanti langsung sudah berubah yaitu CADD 2D job 1 2. Oke, sampai di sini untuk materi kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA atau bisa di kolom komentar. Demikianlah penjelasan materi menerapkan fungsi perintah pada AutoCAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Selamat mencoba, semoga penjelasan ini dapat cukup dipahami dan dimengerti. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar. SMK bisa, SMK hebat.